Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, Bapak Ibu jamaah salat Isya Masjid Al-Mukarramah ingkang kawula hormati. Monggo ingkang sepindah tansah kita muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kita pinten-pinten kenikmatan utaminipun nggih menika nikmat iman Islam. Alhamdulillah nggih kanthi nikmat Islam, nikmat iman menika salah setunggaling modal kagem kula panjenengan sami benjang saged ngraosaken salah setunggaling nikmat abadi nggih menika jannah. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau ngendika la yadkhulul jannata illa mu'minan, tidak akan masuk surga kecuali orang yang beriman. Sehingga nikmat iman menika merupakan suatu nikmat yang besar. Terlebih alhamdulillah ya, tanpa kita meminta Allah menghendaki kita dijadikan seorang hamba yang beriman tanpa kita meminta. Menawi Bapak Ibu menika mempelajari nggih kisah-kisah para nabi yang mereka menginginkan ya anggota keluarganya untuk beriman. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar memberikan hidayah kepada bapaknya. Nabi Nuh memohon kepada Allah untuk memberikan hidayah kepada anaknya. Rasulullah memohon kepada Allah untuk memberikan hidayah kepada pamannya. Masya Allah. Niku sing nyuwun sinten? Para nabi. Nggih. Para nabi meminta nikmat ataupun hidayah iman agar diberikan kepada keluarga-keluarganya. Masya Allah, satu nikmat ya, tanpa kita meminta Allah memberikan kita nikmat yang namanya nikmat iman. Pramila monggo nikmat iman menika mestu kita jaga ya. Kita jaga sampai akhir hayat kita atas dening ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau sekali-kali meninggal kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lan ugi Allah Subhanahu wa taala maringi dumateng kula panjenengan sami nikmat sehat wal afiyah, sehingga kanthi nikmat sehat wal afiyah menika kita saged nindakaken sedaya rutinitas nggih, sedaya kegiatan aktivitas duniawi. Alhamdulillah kita saged aktivitas nggih nyekapi kebutuhan keluarga lan ugi aktivitas ukhrawi nggih menika dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kang nomor kali sholawat ugi salam kunjuk dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan ugi sholawat menika katuraken dumateng para keluarga sahabat tabi'in sumrambah dumateng umatipun, lan mugi kanthi sholawat menika benjang wonten yaumil akhir kita sedaya pikantuk syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah. Bilih wonten Al-Qur'an menika kathah nggih nama-nama hewan yang disebutkan dalam Al-Qur'an, bahkan sebagiannya diabadikan sebagai nama surat nggih. Enten surat Al-Baqarah artinya napa? Sapi betina. Enten surat Al-Ankabut. Al-Ankabut niku artinya laba-laba. Enten surat An-Naml. An-Naml artinya semut. Ada surat An-Nahl. An-Nahl artinya lebah, tawon. Masya Allah, menika nama-nama hewan yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an, bahkan dijadikan sebagai nama
nama surat, ada alfil, gajah. Ya. Lah wonten kesempatan menika monggo kita sareng-sareng mempelajari salah setunggaling makhluk Allah Subhanahu wa taala nggih menika an-nahl, lebah. Nggih, tawon. Nggih, lebah atau tawon. Nggih, ngantos-ngantos wonten setunggaling hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika memberikan satu permisalan bagi seorang mukmin. Wonten setunggaling hadis An Abdillah bin Amr bin Al-As annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsu Muhammad biyadihi inna mathalal mu'mini kamathalin nahlati. Rasulullah ngendika ngoten, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Maksudnya Rasulullah niki bersumpah. Ya, secara gampangnya awake dhewe ngeten mawon sumpah demi Allah. Wallahi lah ngeten nggih. Cara gampangnya awake dhewe. Rasulullah bersumpah, inna mathalal mu'mini, sesungguhnya permisalan seorang yang beriman, orang yang beriman, kamathalin nahlati, itu ibarat seekor lebah. Secara gampangnya ngaten Pak, wong mukmin niku kados dene tawon. Nggih, wong mukmin niku kados dene tawon. Niki satu permisalan yang Rasulullah berikan. Setunggal pelajaran saking hewan yang namanya lebah. Akalat thayyiban. Lebah itu makan makanan yang baik. Thayyiban. Lajeng wa wada'at thayyiban. Lebah juga mengeluarkan sesuatu yang baik. Napa? Madu. Wa waqa'at lam tuksir wa lam tufsid. Lebah kalau hinggap di satu ranting atau bunga atau apalagi ing kerenten sing jenenge lebah niku panggenane nggih di tempat-tempat kados ngeten mboten sak nggon-nggon, mboten sembarang tempat. Nek sing sembarang tempat laler mencelok ning telek jauh, mencelok ning tempat sampah niku jenenge laler. Ananging tawon menika mencelok ten pundi? Ranting. Nggih, bunga. Lah ketika lebah hinggap di satu ranting, lam tuksir wa lam tufsid, tidak sampai menjadikan ranting tersebut patah, rusak. Tidak menjadikan ranting menika patah dan tidak merusak. Rawahu Ahmad fi musnadihi. Hadis menika diriwayataken kalian Imam Ahmad wonten kitabipun nggih menika Musnad Imam Ahmad. Bapak Ibu rahimakumullah, monggo sareng-sareng kita sebagai orang yang beriman mempelajari, sareng-sareng kita belajar dari makhluk Allah yang namanya napa? Lebah. Ingkang sepindah, akalat thayyiban. Lebah hanya memakan makanan yang baik. Napa menika? Sari bunga. Nggih, mencelok ada bunga, di situ diambil nektarnya, diambil sari bunganya. Bahkan mungkin dalam napa pertanian ini lebah ini juga ikut membantu napa penyerbukan. Nggih, barangkali ada kelopak mata dan mahkota itu ya, kelopak bunga dan mahkota bunga sehingga digatokkan ya, sehingga kemudian menjadi buah, yaitu lewat bantuan lebah. Nggih, makan makanan yang baik. Lebah hanya makan makanan yang baik. Napa menika tadi? Sari bunga. Lah sami semeten ugi tiyang beriman menika kedah selektif.
harus memastikan orang yang beriman itu makan makanan yang baik, makan makanan yang halal. Nah ini coba indah niki. Terus pelajarannya ini, tawon itu makan makanan yang baik, maka seorang yang beriman juga harus benar-benar selektif memperhatikan konsumsi makanan yang masuk ke dalam perutnya, yakni makanan yang halal, thayyiban, makan makanan yang halal. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten surat Al-Baqarah ayat 168, mungkin saged dipelajari. Wah, sing jenenge halal haram niku agama Islam niku jelas ya, tegas ya, bagi umat Islam itu halal dan haram ini sudah harus tegas, harus diperhatikan. Allah Subhanahu wa taala ngendika, ya ayyuhan nasu, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah oleh kalian dari apa-apa yang ada di bumi ini halalan thayyiban, makanan yang halal, makanan yang thayyib. Ingkang halal niku ingkang dos pundi? Halal niku nggih halal zatnya, halal makanannya, zatnya, dan halal cara mendapatkannya. Nanten nggih, nyuwun sewu. Sok enten sing modele ngeten. Dijak nakal, saumpami dijak nakal. Ini makanan enak B2 ngeten niku. Wah, ora oleh kuwi, haram ngoten niku. Ngerti nek iku haram. Ning tibane nyambet gawene goleke ora bener. Nah itu ya haram padha wae. Itu ya. Sasa ada mungkin sebagian umat Islam, oh ini nyuwun sewu. Sing rica-rica apa jenenge. Ya sing rica-rica jamu, sing rica-rica ora oleh haram, dosa. Nek nyambet gawene sikut kanan sikut kiri mbah wek sapa jikok wae. Nah itu nggih, maksudnya ten. Lah, yang halal yang dimaksud di sini ya halal barangi, ya halal cara golek. Itu nggih. Nah, ada kan orang mungko ora oleh ku haram sing ngono kuwi, ngono ku ora oleh ning Islam. Ning tibane nyambet damele ya gini ku wow, mboten memperhatikan mbuh kene sapa jikok wae. Sikut kanan, sikut kiri ya, dengan cara yang tidak benar. Ya, itu ya termasuk haram hukumnya, tidak boleh. Maka halal yang di sini sekali lagi Bapak Ibu rahimakumullah, halal zatnya, halal cara mendapatkannya. Kada selektif, harus selektif, ya, harus selektif. Ya, langkung-langkung. Kayak kita ini kan lingkungan kita itu kabeh kuliner ya. Wah, jenengan kayak mriko kuliner sedaya. Nggih. RCT ing Malor niku sapa wae ning jualanan sembring sing mriko ten Guarta kuliner sedaya. Ngoten nggih. Makanan semua, kuliner semua. 24 jam. Ya. Dan sekarang tidak ada istilah tabu lagi, tidak ada istilah umpet-umpetan itu. Oh, digawe festival malahan. Lah gitu. Kalau dek wingi wis sakniki mboten kok ngumpet-ngumpet meleh mboten. Langsung digawe festival kuliner non halal. Ya bahasane rada sopan sithik non halal. Jadi ya tulis ya haram. Kuliner makanan haraman itu. Cuma kan ini bahasane digawe rada sopan, rada kepenak. Non halal. Non halal niku napa? Ya haram gitu. Festival kuliner haram. Ya, itu. Artinya itu sudah ndak tabu lagi.
Nggih, sing perapatan Manahan kayak ngenten nggih. Budi tulisane. Napa nika? Nggih, rica-rica gugu. Tulisane gede. Ndak tabu lagi. Nggih. Sing pundi nika? Ajeng ten Kampung Sewi mriku perapatane menika. Jenenge kuah babi. Tulisane gede ning perapatan. Kuah babi. Nah, jadi sekarang itu, lah ya, kan sudah tidak tabu lagi gitu. Tapi awake dhewe kedah selektif, kedah ngati-ati. Nggih. Saya kok lupa nggih tahun berapa. Saya itu lihat acara di televisi itu yang di Trans 7 itu dulu ada sidak, ada acara sidak itu kalau tidak salah Trans 7. Sidak itu sidak kuliner. Itu yang diliput kota Solo, Pak. Iya, kota Solo yang diliput. Wah, ternyata ngeri ya. Eneng sing kuliner daging sapi dicampur dengan daging anjing. Kuliner daging sapi dicampur dengan daging babi. Nggih, makanan-makanan pinggir jalan itu. Nggih. Ada yang kuliner ayam tiren itu. Nggih. Ya ora masuk akal, Pak. Nate kula ten pundi klitikan niku lho. Pasar klitikan niku. Nggih silir ngeten niku. Wah iku kepala ayam niku cacahe pinten niku? 3 dosa napa pinten? Didol mung rega pira? 10.000 napa pinten. Nah, tiba-tiba dilihat itu biru-biru ngeten niku lho. Itu kan katanya daripada mubadir bangkai-bangkai ayam daripada mubadir dibuang dijual dengan harga murah. Lah sing rada sing penting mangan daging ya gitu nggih. Tidak melihat halal haram. Lah artinya ini sekali lagi khususipun kula panjenengan sami niki di daerah kita wilayah terus sudah perkara yang bukan tabu lagi, maka harus selektif, benar-benar harus milih, memastikan ibu-ibu menawi panjenengan blonjo nggih dipastikan bahwa ya belanja tadi adalah makanan yang zatnya halal. Jangan sampai masuk ke dalam perut anak-anak panjenengan masakan yang haram. Tidak boleh, jangan sampai. Sami ugi bapak-bapak nggih. Ini juga tanggung jawab yang besar bagi kepala keluarga untuk memastikan bahwa makanan yang masuk bukan hanya makanan, bahkan apa saja termasuk pakaian yang dipakai oleh keluarganya, makanan yang masuk ke dalam perut keluarganya semua adalah yang halal, jangan sampai yang haram, jelas niku. Nggih. Kranten Bapak Ibu rahimakumullah, halal haram niku sekali lagi perkara yang baku dalam Islam. Innal Rasulullah ngendika, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sing halal iku jelas, sing haram ugi mbok jelas. Wa bainahuma umur mustabihat, di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat sing samar-samar. Lajeng para ulama jelasaken untuk perkara yang samar-samar langkung saya ditinggalkan. Itu nggih. Terus jelas niki, halal haram niku harus selektif betul. Ya. Karena napa? Nah, kelanjutannya. Karena tadi makanannya baik nggih, lebah itu makanannya baik. Wa wada'at thayyiban. Maka yang keluar dari lebah juga baik. Napa? Madu. Artinya ngeten, Pak. Konsumsi yang baik itu akan mengeluarkan yang baik. Kalau niki adalah madu, bahkan madu itu memberikan manfaat yang banyak kepada manusia. Ada metode pengobatan dengan maduan gitu nggih. Ya dalam disebutkan itu kan berobat dengan madu ya. Salah satu Tibun Nabawi itu ya pengobatan ala Nabi itu berobat dengan menggunakan madu. Artinya memberikan manfaat. Karena makanannya baik, maka yang keluar juga baik dan memberikan manfaat. Semetan ugi Bapak Ibu rahimakumullah. Orang yang beriman kalau yang dikonsumsi itu baik,
akan memberikan pengaruh. Ya, pengaruhnya apa? Nggih ngendikane sae. Ya, makanan baik akan memberikan pengaruh. Pengaruhnya apa? Tidak tanduke sae. Itu nggih. Pengaruhnya seperti itu. Dan memberikan manfaat kepada orang lain, dengan ucapannya memberikan manfaat kepada orang lain, dengan perbuatannya juga memberikan manfaat kepada orang lain. Berawal dari mana? Berawal dari tadi konsumsi yang masuk ke dalam perutnya, sehingga memberikan efek yang baik. Nah, coba jenengan nganu mawon lah. Bersane niku sing mampir ning perapatan warung-warung ngeten niku. Isine lak ya wong-wong ya model ngeten enten niku. Sing awake digambar kabeh. Sing kupingnya bolong-bolong gede-gede. Nah, kuping bolong kok gede pipa 3 perapat ngene. Ya. Artinya ya yang mengkonsumsi makanan yang haram ya orang-orang model seperti itu, sehingga ya seperti itu tampilannya. Karena makanannya seperti itu. Ya. Itu salah satu contoh mawon, ya, salah satu contoh mawon. Ya yang keluar dari mulutnya ya apa yang dimakan. Paham ya? Yang keluar dari mulutnya yang apa yang dimakan. Ya nek nalika nyun sewu omongan-omongan kotor ya metu kabeh. Ya karena makanannya makanan yang tidak baik. Beda kalau makanannya itu halal, maka yang keluar ya adalah makanan yang adalah hal-hal yang baik, ucapannya baik, perbuatannya juga baik, bahkan memberikan manfaat. Lah ini ya pengaruh ataupun efek dari makanan yang baik, makanan yang halal. Karena yang dimakan baik, yang keluar juga baik. Nah, niku penting. Maka seharusnya Bapak Ibu rahimakumullah, seorang mukmin itu dia harus produktif dalam kebaikan. Nih, orang yang beriman itu harus produktif dalam kebaikan. Wonten surat Al-Hajj ayat 77 Allah Subhanahu wa taala ngendika, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, irka'u, rukuklah kalian, wasjudu, sujudlah kalian, wa'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian, waf'alul khaira, dan berbuat baiklah kalian, la'alakum tuflihun, agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Orang yang beriman, ya, wahai orang yang beriman, rukuk dan sujudlah kalian, dan sembahlah Tuhan kalian, dan berbuatlah kebaikan. Orang yang beriman selalu produktif dalam kebaikan. Ya, kebaikan al-khair artinya kebaikan itu kebaikan yang sifatnya adalah untuk pribadinya, maupun kebaikan yang sifatnya manfaatnya untuk orang lain. Irka'u wasjudu, rukuk dan sujudlah. Ini kan salat berarti nggih, rukuk sujud. Kebaikane kangge sinten? Kangge sinten? Kangge awake dhewe. Nggih. Kula panjenengan menika nindakaken ibadah salat menika kebaikane kagem awake dhewe, untuk diri kita sendiri. Waf'alul khaira, dan berbuatlah baik. Ya, berbuat baik di sini ya manfaatnya dirasakan oleh siapa? Banyak orang. Ngoten nggih. Nah, ini seorang muslim, seorang yang beriman kedah niku, ya, produktif dalam hal kebaikan. Ya, maka kita bisa produktif dalam hal kebaikan tadi, kembali ke yang pertama. Bagaimana caranya? Ya, ini dengan memakan makanan yang baik. Bahkan dalam sebuah ayat yang lain, menawi mboten salah, surat Al-Mu'minun, ya, Al-Mu'minun, ya. Allah Subhanahu wa taala ngendika, ya ayyuhar rusul, wahai para nabi, kulu min thayyibati, makanlah kalian makanan yang baik, wa'malu sholihah, dan berbuat amal soleh. Bayangkan Bapak Ibu rahimah, wonten ayat menika Allah Subhanahu wa taala
mengkaitkan makanan yang baik dengan amal soleh. Nggih. Wahai para nabi, makanlah oleh kalian makan makanan yang baik dan beramal solehlah. Karena ini Pak, berkaitan menika. Makanan yang baik ini akan berpengaruh terhadap amal soleh. Sebaliknya, makanan yang haram akan berpengaruh ya kepada maksiat. Wonten salah setunggaling kaul ataupun asar saking ulama namanya Yusuf bin Asbat. Beliau ngendika, ya, innar rajula idza ta'abbada, apabila seorang itu beribadah, qala syaitanu li a'wanihi. Ya, kalau ada orang itu rajin ibadah, setan itu mereka saling diskusi. Ya, ungduru ilamat amihi, didelok, lihat makanannya. Kata setan seperti itu. Kalau ada orang ahli ibadah, rajin ibadah, ngeten nggih, kata setan, lihat makanannya, kata temannya itu. Kalau makanannya itu makanan yang haram, wis awake dhewe ora usah repot-repot nggodho menungso, ngeten nggih. Katane setan ngeten. Nah, ada orang itu rajin sholat, rajin ibadah, ning makanannya itu masih makanan yang haram. Ya. Maka kata setan, da'uhu jarno wae, biarkan saja awake dhewe, kata setan ngeten nggih. Ora usah susah-susah nggodho menungso, engko lak nglokro dhewe, katane setan seperti itu. Ya karena tadi pengaruhnya. Engko suwe-suwe malas ngibadah. Lama-lama orang yang senang ibadah tapi tadi masih ada hal-hal yang haram, kata setan, biarkan saja, engko lak suwe-suwe malas ibadah dhewe. Wis setan ora usah ngoyo-ngoyo, engko lak nglokro dhewe, kata setan seperti itu. Nah, itu perkataan dari Yusuf bin Asbat. Beliau ngendika ngeten niku. Terus sekali lagi ya, makanan halal haram ini sehingga memberikan pengaruh. Makanannya baik, maka yang keluar juga baik. Ngendikane sae, tindak tanduke sae. Nggih. Yang ya baik itu ya kewajiban-kewajibannya juga dikerjakan. Ya. Kewajiban kepada Tuhannya dilaksanakan, kewajiban kepada sesama manusia juga dilaksanakan. Itu pengaruhnya. Bukan hanya pengaruh pada perilaku nggih Pak nggih. Bahkan halal haram ini juga berpengaruh terhadap ibadah kita. Wonten setunggaling riwayat nggih ngendika, ulama ngendika, barang siapa yang masuk ke dalam perutnya makan makanan haram, maka ibadahnya tidak diterima selama 40 hari. Wah, nek ngono mending rasa ibadah padha-padha ora diterima. Ya salah juga kan itu nggih. Padha-padha ibadah ora diterima wis mending rasa ibadah itu. Ya salah juga seperti itu. Ya, tidak boleh. Ya. Abdullah bin Abbas ngendika, barang siapa yang membeli pakaian seharga 10 dirham ya, dan 1 dirhamnya itu dari hasil haram, ya, maka kalau dia sholat pakai pakaian itu, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku napa nggih riwayat-riwayat saking para sahabat ngendika ngoten niki. Dados halal haram niku tadi memberikan pengaruh terhadap perilaku, bahkan terhadap ibadah kita. Nggih. Jadi keluar yang baik yang memberikan manfaat kepada orang lain. Wa wada'at thayyibah. Lajeng ingkang terakhir nggih, tadi makan yang baik, yang keluar juga yang baik. Nah, lajeng ingkang nomor 3, wa waqa'at lam tuksir wa lam tufsid. Yang namanya lebah kalau hinggap di satu tempat, ya, hinggap di satu ranting, tidak menjadikan ranting itu patah ataupun rusak. Semanten ugi tiyang beriman dimanapun keberadaannya, dia tidak akan membuat kerusakan. Ngoten nggih? Orang yang beriman tidak membuat kerusakan.
Kerusakan apa? Ya, rusak niku nggih rusak lingkungan, bisa jadi termasuk rusak dimaksud di situ bisa jadi rusak lingkungan. Nggih. Bisa jadi rusak moralnya. Nggih. Tidak boleh orang yang beriman itu kok membuat kerusakan. Wa'iyadzubillah. Masya Allah, jelas. Nggih, Islam niku nggih at-tahuru syatrul iman. Ya, contoh kebersihan itu sebagian dari keimanan. Sekarang kan banyak ya nyuwun sewu orang-orang itu sak nggon-nggon buang sampah nggawe rusak. Nah, ini tidak tahu ini fenomena kan bungkus plastik gede itu ning tengah dalan. Nah itu kan rusak jenenge ya, membuat kerusakan lingkungan. Orang yang beriman enggak ya, orang yang beriman tidak membuat kerusakan, malah justru membuat ya apa? Islah, perbaikan ya, bukan membuat kerusakan. Ya, maka ya kalau yang buang-buang sampah sembarangan sampai kemudian membuat lingkungan itu rusak, nah itu bukan orang yang beriman. Kan gitu nggih, buang sampah bersembarang tempat. Nah, itu membuat kerusakan atau membuat rusak yang namanya rusak moral. Moral niku napa to? Akhlak, nggih, perilaku. Orang yang beriman tidak mengajarkan kejelekan. Orang yang beriman mengajarkan kebaikan. Nggih. Ten pundi kemawon nggih, yang dilakukan oleh orang yang beriman memberikan contoh yang baik. Nggih, akhlak yang baik. Tidak ada orang yang beriman kemudian mengajarkan hal-hal yang jelek. Wa'iyadzubillah Bapak Ibu rahimakumullah ya, termasuk kita ini kan sekarang banyak ya mendapatkan ya kerusakan moral yang ya wa'iyadzubillah ya, ngeri. Yes. Pergaulan muda-mudi ya, yang segitulah kita sendiri melihatlah kondisi rusaknya akhlak ya, rusaknya akhlak seperti itulah. Orang yang beriman selalu ya membuat islah ya. Pramila Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten surat Al-A'raf ayat 56, wala tufsidu fil ard, dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini ba'da islahiha ya, setelah diislah, setelah dilakukan perbaikan. Niku nggih. Jadi orang yang beriman itu tidak merusak ya, malah justru yang dilakukan adalah memberikan manfaat, melakukan perbaikan. Niku nggih Bapak Ibu rahimakumullah, dados menika salah setunggaling napa nggih permisalan Allah Rasulullah membuat satu permisalan. Nah ini termasuk pelajaran penting juga. Allah menciptakan makhluk lain itu kita diminta ya, kita diperintahkan untuk lha ya sing jenenge tawon ki mangane apik, sing keluar dari tawon ya sing apik. Nah, sama kita mengambil pelajaran dari situ. Ya, itulah. Satu, makanan yang baik berarti halalan thayyiban. Yang kedua, wa wada'at thayyiban, keluar juga baik, perkataan perbuatannya baik. Kemudian yang ketiga apa? Lam tuksir wa lam tufsid, tidak membuat kerusakan. Rawahu Ahmad ya, hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Lah ada lagi sebenarnya Bapak Ibu rahimakumullah di pelajaran dari seekor lebah ya, selain dari tiga itu. Kalau kita melihat lebah menika adalah makhluk koloni. Koloni ini apa sih? Berkelompok. Ngeten nggih? Semanten ugi kita sebagai manusia itu juga manusia makhluk sosial. Nah itu pelajarannya gitu nggih. Ora mung ning omah ae. Ora duwe kanca. Sampun nggih. Jadi satu pelajaran itu lebah itu hidupnya berkoloni, berkelompok. Ya, maka kita orang yang beriman juga berjamaah, berkelompok.
berkehidupan sosial, yo bermasyarakat, ora kok dhewean ya. Tanggane do napa? Nek dinten Ahad napa? Kerja bakti ya, berkehidupan sosial bertetangga, kok menyendirian itu. Itu tidak baik itu. Ya, tidak baik ya. Selalu menyendiri itu suatu hal yang tidak baik. Ya. Menyendiri itu mangsa yang empuk bagi setan. Setan niku senengane nggodha wong sing dhewean. Ngoten nggih. Inna syaitan ya sebab dalam sebuah hadis ini. Alaikum bil jamaah ya, hendaklah kalian berjamaah ya, hidup bersosial ya. Fa inna dhiba, karena sesungguhnya yang namanya serigala itu memangsa domba yang sendirian ya, kurang lebih seperti itu ada deh. Ya itu satu kiasan ya, setan niku senengane nggodha sing dhewean niku. Nah, niku salah satu pelajaran yang lain ya dari seekor lebah ya, selain diantara tiga itu. Mekaten nggih Bapak Ibu rahimakumullah ingkang saged kawula teraken wonten pengaosan dalu menika ya, meskipun hanya sedikit tapi mudah-mudahan memberikan manfaat nggih. Ya ini satu, kita seorang mukmin harus benar-benar memperhatikan ya, selektif terhadap makanan yang kita konsumsi ya. Kemudian yang kedua, yang namanya orang yang beriman itu selalu produktif dalam kebaikan. Kemudian yang ketiga, orang yang beriman ya tidak membuat kerusakan. Wallahu a'lam bishawab. Mekaten ingkang saged kawula teraken. Siapa nggih? Mbok pilih kata klepatanipun kula nyelakaken papunten. Astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minina wal mu'minat. Kita tutup kanthi wasan hamdalah lan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.